Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat bergabung kepada teman-teman yang hadir di Zoom diskusi kita hari ini. Saya Siti Ananda Ismirian sebagai moderator pada acara seminar pada siang ini, dan tentunya saya juga akan memandu jalannya seminar pada siang hari ini. Topik kita hari ini adalah membahas mengenai bentuk-bentuk debat yang akan disampaikan materinya oleh Kak Siti Lutfia. Di sini sedikit saya akan berbagi mengenai profil Kak Siti Lutfia. Beliau merupakan seorang speaker konsultan dan PR di perusahaan ternama di Indonesia. Dan mungkin selanjutnya akan saya persilahkan kepada pemateri kita, yakni Kak Siti Lutfia, untuk langsung memulai presentasi dan berbagi pengetahuan kepada kita semua. Kepada Kak Siti Lutfia, kami persilahkan. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Kak Ismi karena telah bersedia membimbing proses presentasi ini. Oke, untuk selanjutnya, saya akan langsung menyampaikan materi yang berjudul bentuk-bentuk debat. Boleh slide selanjutnya? Nah, sebelum kita pada poin inti, yaitu bentuk-bentuk debat, izinkan saya untuk menjelaskan apa itu debat. Nah, debat merupakan adu argumen antara individu ataupun antar kelompok. Debat ini bisa dilaksanakan antar orang per orang atau antar kelompok per kelompok, dan juga memiliki tujuan untuk memenangkan salah satu pihak. Slide selanjutnya. Nah, bentuk-bentuk debat. Bentuk-bentuk debat ini ada dua, yaitu ada debat Inggris dan juga debat Amerika. Mari kita bahas satu persatu. Selanjutnya. Yang pertama adalah debat Inggris. Debat Inggris bisa dikatakan sukses jika bisa melakukan poin-poin di bawah ini, yaitu ada 6 poin penting. Yang pertama ada pro dan kontra, terus tanpa topik, bergiliran, argumen, tanggapan, pendengar ikut, kesimpulan akhir. Saya akan menjelaskan satu persatu dari poin-poin ini. Yang pertama, adanya poin pro versus kontra. Jadi, di debat Inggris ini, kita akan dibagi menjadi dua kubu. Adanya kubu pro yang setuju dan juga adanya kubu kontra. Nah, untuk debat Inggris, untuk tema dan topik telah ditentukan dari sebelumnya. Dan juga akan ada moderator yang memperkenalkan para pendebat atau para calon pendebat. Nah, yang kedua adanya tanpa subtopik. Mengapa di sini diterangkan tanpa subtopik? Karena nanti di penjelasan debat Amerika, di debat Amerika itu menggunakan subtopik, tetapi di debat Inggris itu tidak menggunakan subtopik. Apa itu subtopik? Subtopik adalah argumen yang telah terstruktur yang dibagi oleh para pendebat. Misalnya, dalam debat itu ada 3 orang. Nah, nanti akan saya jelaskan di debat selanjutnya. Nah, selanjutnya itu bergiliran. Nah, jadi di debat Inggris itu, argumen itu akan dilemparkan secara bergiliran. Pertama itu dari orang pertama pro akan melemparkan argumennya kepada orang pertama kontra. Nanti orang pertama kontra itu akan membalas argumen tersebut dengan penguatan atau pelemahan. Nah, selanjutnya itu ada argumen dan tanggapan. Debat Inggris ini merupakan debat selang-seling antara argumen dan tanggapan. Jadi, kedua belah pihak itu bisa saling menguatkan atau bisa saling melemahkan. Nah, yang selanjutnya itu ada pendengar juga ikut. Dalam debat Inggris, pendengar itu memiliki hak untuk bertanya ataupun untuk memihak salah satu kubu, boleh pada kubu pro ataupun kubu kontra. Nah, yang nantinya pendengar ini itu akan memutuskan siapa yang lebih mendapat poin setuju, maka dia yang akan menang. Misalnya, tim kontra itu banyak pendengarnya yang setuju pada tim kontra, otomatis di akhir tim kontra adalah pemenang debat. Nah, dan di debat Inggris ini ada kesimpulan akhir. Kesimpulan akhir ini akan dipaparkan oleh orang terakhir pada setiap kubu, pro ataupun kontra. Dan untuk penjelasan kesimpulan akhir akan dijelaskan pada slide berikutnya. Lanjut. Nah, kemudian ada debat Amerika. Tadi telah saya sampaikan adanya debat Inggris. Apa perbedaan debat Inggris dan debat Amerika? Tadi ada di subtopik. Nah, yang pertama dulu, poin pertama itu adalah regu vs regu. Kenapa di sini itu regu versus regu, bukan pro versus kontra? Karena pada debat Amerika pastinya akan berebut antara kelompok.
tidak ada antar individu. Nah, tetapi jika di debat Inggris itu ada yang namanya debat terbuka dan juga debat tertutup. Kalau debat Inggris tertutup, itu tandanya pendebat atau pembicara hanya boleh berbicara satu kali. Sedangkan debat terbuka, pembicara atau pendebat boleh berbicara berkali-kali atau sampai ia bisa menguatkan argumennya. Nah, yang kedua itu ada subtopik. Tadi di debat Inggris tidak ada subtopik, tetapi langsung argumen dan sanggahan. Tetapi di debat Amerika itu ada subtopik. Subtopik ini akan dibagikan per tesis atau per argumen kepada setiap anggota pendebat. Misalnya, pada regu satu ada 3 anggota pendebat. Nah, otomatis akan terbagi menjadi tiga tesis. Yang orang pertama itu akan menjelaskan pembuka argumen, orang kedua akan menjelaskan sub lainnya seperti manfaat ataupun kelemahan. Nah, dan orang ketiga itu bisa jadi dia itu menjelaskan sub tentang tantangan ataupun rintangan dari argumen yang ingin mereka sampaikan. Jadi, mereka juga memiliki alur yang selang-seling. Nanti argumen oleh orang pertama akan dibalas oleh argumen orang kedua, bukan sanggahan. Beda dengan debat Inggris, mereka akan menjawab dengan sanggahan atau pendapat atau pengkuatan pendapat, tetapi dalam debat Amerika, selang-seling ini merupakan argumen dengan argumen yang telah mereka pegang dan telah mereka bagi menjadi sub-sub topik kepada setiap orangnya. Nah, yang keempat itu adanya tesis dan sanggahan. Nah, nanti itu setiap orang itu akan dibagikan tesis, yaitu tadi judul argumen yang harus mereka sampaikan. Nah, yang kelima itu ada 2 babak. Jadi, di debat Amerika ini akan diselenggarakan 2 babak. Babak pertama itu tadi babak penyampaian argumen, sedangkan babak kedua adalah babak sanggahan. Nah, di babak kedua ini, setiap pendebat boleh saling menguatkan argumennya satu sama lain, dipersilahkan. Tetapi jangan sampai pendebat itu memunculkan atau menumbuhkan lagi ide baru dari argumennya. Jadi hanya boleh menguatkan dan melemahkan argumen satu sama lain. Nah, dan yang terakhir itu dinilai oleh juri. Jadi, debat Amerika ini bisa dikatakan menang salah satu kelompoknya karena ditilai oleh juri dan juri yang memutuskan kemenangannya. Oke, slide selanjutnya. Nah, apa itu kesimpulan akhir? Seperti yang telah saya sampaikan pada debat Inggris, ada bagian kesimpulan akhir. Nah, kesimpulan akhir itu adalah argumen akhir yang akan dibicarakan atau disampaikan oleh orang terakhir. Apa sih yang harus disampaikan oleh orang terakhir itu? Nah, mereka itu harus menyampaikan penekanan kembali poin terkuat dari kelompoknya. Mereka itu harus punya rangkuman atau ringkasan untuk memperkuat argumen-argumen yang telah mereka sampaikan sebelumnya. Yang kedua itu ada menunjukkan kelemahan argumen lawan. Nah, di sini juga orang terakhir ini harus bisa merangkum kelemahan titik lemah dari setiap argumen yang telah disampaikan oleh lawan agar bisa mengalahkan si lawan debat tadi. Nah, yang terakhir itu ada penutup dengan pernyataan tegas kepada posisi kelompoknya lebih kuat. Nah, jadi orang terakhir ini harus meyakinkan bahwasanya argumen kelompoknya adalah argumen yang paling benar. Otomatis dia harus sangat-sangat menguatkan argumen teman-temannya. Seperti itu. Boleh selanjutnya? Nah, terakhir itu ada kesimpulan. Akan saya bacakan, yaitu debat Inggris dan debat Amerika adalah 2 bentuk debat yang berbeda. Cara pelaksanaannya, debat Inggris dilakukan secara bergiliran tanpa pembagian subtopik, sedangkan debat Amerika memiliki pembagian subtopik dan ada 2 babak, yaitu babak satu babak penyampaian, babak kedua adalah babak sanggahan. Nah, keduanya bertujuan untuk menyampaikan dan mempertahankan argumen secara jelas, logis, dan terstruktur. Oke, untuk slide selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Siti Lutfia atas presentasi yang sangat informatif. Nah, sekarang kami akan membuka sesi pertanyaan. Dan bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh silahkan langsung on mic saja. Dan kami nantinya akan membacakan dan langsung dijawab oleh Kak Siti Lutfia. Seperti itu. Oke, Kak Siti Lutfia dan Kak Siti Ananda, tolong salah salah. Oke, baik Kak Siti Lutfia dan Kak Ananda, saya izin bertanya. Jadi, apa sih perbedaan utama antara debat Amerika dengan debat Inggris itu? Gitu. Yang paling menonjolnya itu apa sih, Kak? Terima kasih. Boleh langsung dijawab saja oleh Kak Siti Lutfia. Silakan.
Baik, Kak Siva izin menjawab. Saya ulangi pertanyaannya. Pertanyaannya itu apa perbedaan yang paling menonjol atau paling utama dari antara dua debat ini? Oke, saya izin menjawab bahwasanya dari kedua debat ini sangat memiliki perbedaan yang sangat jauh ya Kak Siva ya. Dari mulai alur-alurnya, dari mulai tata caranya, dari mulai pembukaannya, memiliki perbedaan yang sangat jauh. Tetapi yang paling menonjol dan yang paling dikutip adalah perbedaan subjudul dan tanpa subjudul. Tadi telah saya jelaskan bahwasannya debat Inggris tidak menggunakan subjudul, sedangkan debat Amerika menggunakan subjudul. Jelas, Kak Siva? Jelas, Kak. Terima kasih. Baik. Oke, selanjutnya satu pertanyaan terakhir. Barangkali dari teman-teman ingin bertanya, boleh langsung on mic saja. Mau izin bertanya, Kak Siti Lutfiah dan Kak Ananda. Iya, boleh Kak, Eh, langsung saja disebutkan. Tadi Kak Siti Lutfiah sempat mention babak kedua atau rebuttal dalam debat Amerika. Jadi pengertian dari babak kedua itu apa sih? Makasih. Baik, izin menjawab. Babak kedua ini adalah babak pada debat Amerika, yang mana memperbolehkan adanya sanggahan dan juga memperkuat tanggapan dari lawan satu sama lain. Kan di debat Amerika itu ada dua babak. Babak pertamanya itu hanya boleh menyampaikan argumen. Jadi di sana tidak boleh ada yang membela diri ataupun melemahkan lawan. Nah, tetapi di babak kedua ini boleh saling melemahkan dan boleh saling menguatkan sesama regunya. Sekian, Kak Bila, bagaimana? Terima kasih Kak Lutfiah. Baik, terima kasih kepada pemateri dan juga teman-teman yang sudah berpartisipasi untuk bertanya. Alhamdulillahirabbil alamin, materi yang telah disampaikan oleh Kak Siti Lutfiah benar-benar menambah wawasan dan memberikan insight baru untuk kita semua pada hari ini. Meskipun seminar dilaksanakan dan berlangsung secara daring, acara hari ini tetap berjalan interaktif dan sangat menyenangkan. Dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada Kak Siti Lutfiah yang sudah meluangkan waktu dan berbagi ilmu yang sangat bermanfaat. Dan terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah mengikuti kegiatan dari awal hingga akhir. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa benar-benar bermanfaat dan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Saya Siti Ananda Ismiriam sebagai moderator. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan selama memandu acara pada hari ini. Sampai jumpa di kegiatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.